Melihat Zichen bersama wanita, Ning Xuang ingin pergi. Ditanya pun ia tak mau menjawab. Zichen penasaran apakah gurunya tadi menangis untuknya. Guru Xuan tak mengakui, mana ada hal seperti itu hanya omong kosong. Guru Xuan marah mengapa Zichen tak mengirimi dirinya pesan jika dirinya masih hidup. Guru Xuan begitu mengkhawatirkan Zichen. Guru Xuan menjewer telinga Zichen meminta memulai untuk saat ini tidak ada kebohongan lagi. Jika tidak, dirinya akan menghukum Zichen. Zichen meminta maaf kepada Guru Xuan dan memohon agar Guru Xuan melepaskannya. Mendengar Zichen telah kembali, ketua sekte Hengyu berniat mengunjungi Zichen. Guru Xuan menyuruh Zichen untuk memberi salam kepada ketua sekte. Sepertinya Zichen baru pertama kali melihat ketua sekte yang Dingtian. Ketua sekte memuji Zichen yang dapat lolos dari Gui, dan sekarang ketua sekte yakin jika Zichen mengalahkan Qiang bukanlah suatu kebetulan. Ketua sekte memperkenalkan Zichen kepada seniornya Liu Yi, murid sejati terbaik, juga murid pribadi ketua sekte. Zichen memberi salam kepada Liu Yi sambil memohon agar Liu Yi dapat memberinya bimbingan ke depannya. Ketua sekte memberitahu jika senior yang lainnya akan menemui Zichen besok. Karena Zichen telah kembali, ketua sekte memberitahu jika Zichen akan berpartisipasi dalam kompetisi 3 sekte besok. Kakek juga tiba-tiba datang menanyakan apakah sudah selesai bicaranya. Ketua sekte memberi hormat kepada ketua sekte Hengyu, tak menyangka akan bertemu kakek juga di tempat itu. Ketua sekte mengira jika kakek juga datang untuk menonton kompetisi 3 sekte. Kakek juga mengatakan jika tidak penting alasannya datang, yang terpenting saat ini ialah Zichen harus ikut dengannya sekarang. Zichen menanyakan kakek Zug ingin membawanya kemana. Kakek juga mengingatkan bahwa Zichen telah berjanji kepada dirinya untuk membantunya. Zichen memberitahu jika mereka sepertinya telah diikuti di sepanjang jalan. Kemungkinan itu adalah orang dari sekte Yengyang. Kakek juga hanya tertawa menganggap jika hal yang aneh jika mereka tidak mengikuti. Kakek juga menyuruh Zichen untuk terus terbang, sedangkan kakek juga akan menghentikan orang yang mengikuti tersebut. Kakek juga malah mengajak mereka untuk bermain peta umpet. Orang-orang sekte Yengyang tak menyangka mereka telah ditemukan oleh Zhu Geyu. Karena kabutnya terlalu tebal, orang-orang itu tidak bisa melihat apapun. Meski begitu, mereka harus keluar dari kabut itu dan tidak boleh membiarkan Zhu Geyu lolos. Orang-orang itu bukannya keluar dari kabut, tapi malah saling menyalahkan karena ketika ingin keluar selalu saja bertabrakan. Zichen menanyakan apakah senior juga sudah menyingkirkan orang-orang tersebut. Senior juga menganggap mereka hanya segerombolan orang lemah, sangat mudah ditangani. Senior juga memberikan jimat perlindungan bumi, meminta Zichen untuk menyimpannya. Senior juga mengajak Zichen ke dasar gunung. Ada 2 orang yang bertugas untuk menjaga tempat itu. Senior juga melemparkan jimat ke arah mereka, membuat mereka tak sadarkan diri. Gerbang batu di depannya memiliki segel khusus, membutuhkan api sejati untuk membukanya. Tempat itu adalah tanah terlarang dari sekte Yengyang. Mengetahui jika itu adalah tempat terlarang, Zichen tak mau melakukan apa yang diinginkan oleh senior Zhu Geyu. Ia ingin pergi dari situ. Jika Zichen pergi dari tempat itu, senior juga akan memberitahu guru Chu Xuan-er kalau Zichen melanggar janji dan mengingkari kata-katanya. Dan ia juga akan memberitahu sekte Yengyang dan sekte Hengyu kalau Zichen yang membawanya ke tanah terlarang.
Menurut Zichen, tak akan ada yang percaya dengan perkataan senior juga karena Zichen bukanlah siapa-siapa. Senior Jugeju mengingatkan bahwa Zichen juga melihat sikap Cheng Kun dan Yang Dingtian kepada dirinya. Karena sudah seperti itu, akhirnya Zichen mau membantu senior juga. Senior juga meminta Zichen untuk menyalurkan api sejati. Ketua Sekte Cheng Kun merasakan jika ada seseorang yang sedang membuka segel tanah terlarang. Seorang di sampingnya mengatakan jika itu tidaklah mungkin, pintu masuk ke sana sangat rahasia. Selain itu, ada tetua ranah Dark Space di tingkat 6 yang berjaga di sana. Untuk memastikan, ketua sekte berencana untuk memeriksanya. Segel itu akhirnya terbuka. Zichen mengagumi pemandangan di dalam. Ada batu spiritual di mana-mana. Ia juga bisa merasakan banyak energi spiritual. Itu adalah nadi spiritual bumi. Senior Jugeju menyuruh Zichen untuk bergegas menyerapnya karena ini adalah kesempatan langka. Zichen awalnya ragu-ragu, namun karena tergoda, ia tak bisa melewatkan kesempatan itu begitu saja. Yang tadinya ogah-ogahan, tapi sekarang Zichen merasa beruntung bisa pergi ke tempat itu bersama senior juga. Setelah beberapa saat, akhirnya nadi spiritual yang diserap sudah cukup. Senior juga kaget, ia merasakan ada kedatangan seseorang. Itu adalah orang-orang dari Sekte Yin Yang. Zichen panik dan mengajak senior Jugeju untuk lari saja. Namun senior juga mengatakan jika tidak bisa lari karena mereka semua yang datang berada di ranah Dark Space. Senior Jugeju mungkin bisa melarikan diri, tapi akan sulit bagi Zichen untuk melarikan diri. Senior juga memberi Zichen jimat tembus pandang. Hal itu dapat membantu Zichen menyembunyikan diri. Lalu menyuruh Zichen keluar dari tempat itu saat senior juga mengalihkan perhatian mereka. Ketua Sekte Yin Yang menyuruh untuk memeriksa nadi spiritual bumi dan tidak boleh terlewatkan sedikit pun. 3 orang mengejar senior juga. Zichen menduga jika mereka sudah pergi, meskipun senior juga suka memakai trik, namun dia cukup setia. Melihat situasinya sepertinya aman, Zichen segera pergi dari tempat tersebut karena dia juga tidak tahu kapan efek jimat itu akan menghilang. Zichen tak menyangka ketua sekte Cheng Kun masih di situ dan tidak mengejar senior juga. Ketika ketua sekte Cheng melihat ke arah Zichen, Zichen berpikir jika dirinya telah ketahuan. Untungnya ketua sekte tidak menyadarinya. Ketua sekte Cheng mengamati di setiap sudut gua itu karena merasa sudah tidak ada siapapun. Ketua sekte Cheng keluar dan menutup pintu itu. Meski akhirnya Zichen lolos, namun dirinya belum keluar dari tempat itu. Bersamaan dengan itu, efek dari jimat yang diberikan oleh senior juga telah habis. Zichen mencoba membuka pintu itu dengan api sejati, namun tidak berhasil. Zichen menyadari dirinya memang tidak bisa membukanya sendiri. Zichen merasakan ada gempa, lalu ia bangkit kemudian mengamati sekitar. Ia menyadari nampaknya itu berasal dari bawah tempat tersebut. Zichen melihat dengan mata kirinya. Nampak seekor naga di bawah tempat itu. Naga itu menanyakan dari mana Zichen mendapatkan mata inkarnasi immortal. Zichen bingung bagaimana bisa naga itu mengetahui mengenai mata inkarnasi immortal. Naga itu tahu jika Zichen mendapatkan mata itu dari orang lain. Naga itu ingin membuat kesepakatan dengan Zichen. Naga itu akan membantu Zichen untuk keluar dari bawah tanah itu. Tapi sebagai imbalannya dalam waktu 10 tahun Zichen harus kembali dan membantu naga itu membuka segel agar naga itu bisa keluar dari tempat tersebut.
你打磨了，人也不要出这地理世界，也离开这个地方。 Zichen mendapatkan metode rahasia klon dari naga tersebut. Naga itu memberitahu Zichen dapat meninggalkan tubuh klonnya di tempat itu. Klon itu dapat menyerap energi spiritual untuk Zichen, dan energi spiritual yang klon itu serap juga akan tersalurkan ke tubuh asli Zichen. Naga itu tahu banyak soal metode rahasia yang dapat membantu Zichen menjadi lebih kuat. Dan naga itu sekali lagi bertanya apakah Zichen bersedia membuat kesepakatan dengan dirinya. Senior juga merasa ada yang aneh dengan orang-orang sekte Yingyang yang mengejarnya hingga seperti itu. Di depannya tiba-tiba muncul ketua sekte Cengkun. Ia ingin membentuk formasi namun berhasil dipatahkan oleh senior juga. Lalu senior juga dengan cepat berada di belakang ketua sekte Cengkun. Ketika senior juga akan mengakhiri semua itu, ada sebuah tali yang muncul mengikat senior juga. Ketua sekte Cengkun menyuruh untuk membentuk formasi. Kali ini senior juga benar-benar dalam masalah. Ketua sekte Cengkun meminta senior juga agar menyerah lalu menyerangnya. Terjadilah ledakan. Namun setelah ledakan itu nampak tak ada siapapun. Entah orang itu pergi kemana. Yang jelas senior juga sudah tidak ada di sana. Ketua sekte Cengkun memberi perintah agar memeriksa semua tamu sekaligus. Siapapun yang tidak ada dialah yang paling dicurigai.